Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Kita memasuki seri baru, yaitu Hidup dalam Kasih Karunia Allah. Dan tema kita pada hari ini adalah Hidup Tanpa Penyesalan. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih Allah yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau bukan karena jamahan kasih karunia Tuhan Yesus, di akhir hayatnya Rasul Paulus mungkin akan mati dengan penyesalan, karena begitu banyak kejahatan pembunuhan yang dia lakukan terhadap jemaat Tuhan. Paulus berpikir bahwa dia melakukan kebaikan bagi Tuhan, tetapi sesungguhnya, tanda kutip, dia menganiaya Tuhan. Renungkan, apa yang kita lakukan sehari-hari ini, apakah itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, menyenangkan atau meninggikan Tuhan, atau justru mendukakan hati Tuhan. Kasih karunia Tuhan juga yang membawa Musa bangkit kembali dari keterasingan dan kegagalan di padang gurun. Kasih karunia Tuhan pula yang memampukan Yusuf melewati semua penderitaan dan ketidakadilan dalam kehidupannya sebelum dia dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Mesir dan bangsa Israel dari bencana kelaparan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya bersaksi bahwa saya pasti akan hidup dalam penyesalan. Karena begitu banyaknya pemberontakan, dosa, ataupun kejahatan, termasuk kegagalan demi kegagalan yang saya alami di masa lalu. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya bersaksi bahwa saya tidak mungkin bisa melihat masa depan saya dan juga bagi keluarga saya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya tidak akan menjadi pribadi yang bisa bersyukur dan bisa melihat dan merasakan kebaikan, anugerah, dan kemurahan Tuhan yang tercurah berlimpah-limpah setiap waktu bagi saya dan keluarga saya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Kasih karunia Tuhan memberikan masa depan penuh pengharapan. Di dalam kasih karunia Tuhan, ada kuasanya yang memampukan kita untuk bangkit dan melangkah maju. Kasih karunia Tuhan yang sungguh-sungguh bisa kita rasakan dan alami juga akan mengubahkan pribadi kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Pribadi yang bisa bangkit kembali. Pribadi yang mau dituntun, mau dibimbing, mau diarahkan oleh Tuhan. Musa adalah orang yang sangat lembut perasaannya, tetapi dia bisa bertahan selama 40 tahun menghadapi caci maki bangsa Israel, karena dia hidup dan berjalan dalam kasih karunia Tuhan saja. Kasih karunia Tuhan Yesus membawa kita keluar dari hidup dengan penyesalan di masa lalu dan menawarkan masa depan yang baru buat kita. Tetapi keputusan tetap berada di tangan kita. Kalau kita hanya mau menerima kasih karunia Tuhan hanya untuk keluar dari masa lalu dan tidak mau meresponi panggilannya, ya tetap saja masa depan kita mungkin tidak akan pernah berubah. Tuhan mau anak-anaknya benar-benar memiliki masa depan yang indah itu dan bisa mendapatkannya. Dan itu hanya bisa terwujud ketika kita meresponi setiap undangan dan panggilannya dan memahami apa tujuan dan destiny kita di dalamnya, apa yang menjadi panggilan kita di dalamnya. Dan biarlah kita benar-benar meresponi setiap bisikan, setiap undangan dari Tuhan. Musa, Paulus, Yusuf, bahkan termasuk saya, dan mungkin saudara-saudara juga akan dibawa Tuhan keluar dari puing-puing penyesalan masa lalu.
dan bisa masuk ke masa depan yang baru karena kita mau meresponi panggilan Tuhan. Berapa kali Tuhan harus mengundang, memanggil, bahkan mengetuk pintu hidup kita agar kita mau berjalan dalam kasih karunia-Nya. Hari ini, datang ke hadirat-Nya, miliki kepekaan untuk mendengarkan suara-Nya. Ketika Dia mengundang kita, ketika Dia memanggil kita, ketika Dia mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita, ketika kita dalam keterpurukan, dalam kegagalan, Tuhan masih mengulurkan tangan-Nya untuk membawa kita bangkit berdiri kembali dan bisa menuntun kita ke masa depan yang sudah Dia siapkan. Jangan sampai kita menyesali masa depan yang tidak bisa kita raih hanya karena kita sering mengabaikan undangan-Nya. Jangan sampai kita tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, kita tidak bisa meraih masa depan tersebut hanya karena kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Dia curahkan dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan kebenaran dari firman ini. Dan biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi kita. Dan biarlah kita meresponi setiap kebenaran dari firman ini. Dan kita menjadi pelaku dari firman tersebut. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, dan memberkati Anda berlimpah-limpah. Dan tidak pernah setitik pun meninggalkan Anda.